Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Sifa Urobia. Dalam video ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Risiko dan Pengembalian Investasi Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besaran tingkat risiko dan tingkat pengembalian investasi, serta untuk menentukan bagaimana analisis variabel makroekonomi terhadap tingkat risiko dan tingkat pengembalian investasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan berupa studi pustaka melalui e-jurnal, artikel, dan website resmi terkait data yang dibutuhkan. Pengertian saham adalah surat bukti kepemilikan atas aset perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Risiko investasi adalah kemungkinan hasil yang menyimpang dari harapan suatu kegiatan investasi. Return investasi adalah imbalan yang didapatkan dari kegiatan berinvestasi. Berikut adalah perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah menghitung tingkat pengembalian. Yang kedua, menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung risiko dengan menggunakan rumus standar deviasi. Yang keempat, menghitung pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan produk domestik bruto. Yang kelima, menghitung tingkat inflasi yang diukur dengan pertumbuhan indeks harga saham konsumen, indeks harga konsumen. Yang keenam, menghitung tingkat suku bunga dengan menggunakan tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia. Dan yang terakhir, menghitung nilai kurs valuta asing, yaitu menggunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Berikut adalah 10 perusahaan asuransi sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 yang didapatkan dari website Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah harga saham penutupan dari 10 perusahaan asuransi setiap bulannya mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Data harga saham penutupan ini didapatkan dari laporan perusahaan yang disajikan di website IDX. Selanjutnya, menghitung tingkat risiko dan pengembalian saham per perusahaan setiap tahunnya, yang mana return perusahaan ini diperoleh dengan mengurangi harga saham saat ini dengan harga saham sebelumnya, kemudian dibagi harga saham sebelumnya. Setelah menghitung return, kemudian dihitung juga rata-rata return per perusahaan dalam 1 tahun. Setelah itu, menghitung standar deviasi yang merupakan cara perhitungan risiko setiap perusahaannya dalam 1 tahun. Penghitungan return dan tingkat risiko ini juga dilakukan pada data di tahun 2017 dan data tahun 2018. Setelah menghitung return dan risiko serta rata-rata return per perusahaan setiap tahun ya, kemudian dibuat tabel yang berisi return ekspektasi dan risiko mulai tahun 2016 sampai tahun 2018, yang mana return ekspektasi ini dihitung dari rata-rata return saham yang sudah diperoleh sebelumnya dikali 100%, dan risiko ini dihitung dari standar deviasi yang diperoleh sebelumnya dikali 100%. Selain itu juga ditentukan nilai return dan risiko tertinggi dan terendah setiap tahunnya, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa di tahun 2016 yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi adalah asuransi Ramayana sebesar 5,4%, dan yang memiliki tingkat pengembalian terendah adalah Victoria Insurance dengan tingkat pengembalian minus 1,5%. Sedangkan di tahun 2017 yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi adalah asuransi Jasa Tania dengan return 22,3%, dan asuransi Ramayana memiliki tingkat pengembalian terendah sebesar minus 1,3%. Di tahun 2018 yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi sebesar 2,5% adalah Maskapai Reasuransi Indonesia. Sedangkan yang memiliki tingkat pengembalian terendah adalah asuransi Harta Aman Pratama. Jadi selama 3 tahun yang memiliki return tingkat pengembalian tertinggi adalah asuransi Jasa Tania sebesar 22,3%, dan yang memiliki tingkat pengembalian terendah adalah asuransi Harta Aman Pratama sebesar minus 3,3%.
Berikut disediakan tabel yang berisi analisis variabel makroekonomi yang terdiri atas PDB, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar dari masing-masing tahun 2016 sampai tahun 2018 yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik dan juga website Bank Indonesia. Dari tabel variabel makroekonomi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun inilah yang terjadi pada variabel makroekonomi di Indonesia. Sekian pemaparan dari penelitian yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.